Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Bandung dan juga Semarang masih menjadi kota destinasi wisata favorit bagi pelancong. Selain beragam jenis wisata bisa Anda nikmati di sana, berbagai kuliner khas juga memanjakan para wisatawan yang menghabiskan libur panjang akhir pekan dan juga perayaan Waisak. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi di kedua kota tersebut, kami sudah bergabung dengan dua reporter Metro TV, ada Andromeda Arizal di Bandung dan juga rekan Gali Saputra di salah satu kebun binatang di Semarang. Kita akan ke Andromeda terlebih dahulu. Andromeda, saat ini Anda tengah berada di kawasan wisata mana dan jumlah pengunjungnya seperti apa di sana? Ya, selamat siang Febri dan juga pemirsa. Kalau kita melihat di kawasan wisata Lembang ini, seperti yang tadi Febri sampaikan, memang betul sekali bahwa terjadi adanya kepadatan hingga 3 km. Bahkan tadi wajarnya bila akses jalan menuju ke kawasan Lembang ini, terutama dari pusat kota Bandung, hanya 1 sampai 1,5 jam perjalanan. Namun kami tadi menggunakan kendaraan roda 4 ini mencapai 2 sampai 3 jam. Artinya ini terjadi kepadatan arus lalu lintas. Kepadatan arus lalu lintas sendiri terutama di pukul 12 siang tadi sudah mencapai ke Jalan Setiabudi Kota Bandung. Sehingga tadi kami pun melihat ada beberapa petugas kepolisian yang mengalihkan arus lalu lintas untuk menuju ke jalur alternatif. Dan tadi pun juga sempat ada pemberlakuan sistem satu arah atau one way dari Terminal Ledeng menuju ke kawasan Lembang. Selain itu juga untuk beberapa tempat wisata, misalnya Febri, di tempat wisata kali ini saya berada, ini ternyata banyak masyarakat yang masih ingin menghabiskan waktu libur panjangnya, terutama di libur Waisak ini untuk menuju ke kawasan Lembang. Namun demikian, tadi kami pun sempat bertanya kepada salah satu pengelola menjelaskan bahwa per hari ini hanya sekitar 2.000 sampai 2.500 kunjungan saja di tempat wisata yang tempat saya berada ini. Hal ini sebagai langkah ataupun upaya terutama di tengah penerapan PPKM level 2 untuk di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Di momen libur panjang seperti saat ini ternyata wisatawan masih didominasi oleh wisatawan asal luar kota Bandung. Tadi pun kami sempat bertanya dari salah seorang warga yang berasal dari kota Jakarta memilih kawasan wisata Lembang karena cuacanya yang cukup sejuk. Walaupun saat ini kota Lembang masih diguyur hujan dengan intensitas yang cukup ringan, masyarakat kota Bandung ataupun masyarakat di luar kota Bandung pun masih memadati wisata ini terutama hingga sore hari. Dan kalau kita membahas mengenai jumlah wisatawan terutama di beberapa tempat lokasi wisata ini ternyata memang cukup tinggi bila dibandingkan dengan momen Idul Fitri kemarin. Dan pihak petugas pun juga terus mengupayakan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti salah satunya adalah wajib untuk scan peduli lindungi di setiap pintu masuk tempat wisata. Febri. Ya, Andromeda, di informasi sebelumnya tadi Anda katakan bahwa kawasan Lembang sangat padat. Nah, apakah saat ini kepadatan itu masih terjadi, Andromeda? Ya Febri, betul sekali bahwa kepadatan ini masih akan terus terjadi hingga sore hari. Kalau tadi misalnya kepadatan dimulai dari Jalan Setiabudi menuju ke kawasan Lembang, namun di kawasan Lembang dari petugas kepolisian pun memberlakukan sistem satu arah atau sistem one way dari arah Bandung menuju ke Lembang. Setidaknya puluhan petugas pun disiagakan terutama di beberapa titik yang menjadi tempat atau persimpangan, karena kalau melihat dari jalur Lembang ini yang cukup berkelok dan juga menanjak, dan ini dikhawatirkan akan terjadi adanya kepadatan kembali, sehingga sistem one way ini di sore hari ini masih terus diberlakukan. Namun ternyata kalau kita melihat dari libur Idul Fitri kemarin, sistem satu arah pun juga akan diberlakukan ketika adanya arus balik dari kawasan Lembang menuju ke kota Bandung. Dan tadi pun juga kami sempat bertanya kepada salah satu pengelola, ada kecenderungan masyarakat untuk berwisata di kota Bandung ini hingga hari ini, dan diprediksi bahwa Senin esok ataupun hari terakhir libur panjang ini tidak akan terjadi lagi adanya penumpukan arus lalu lintas, karena di sore hari ini diprediksikan para wisatawan ini sudah kembali ke daerahnya masing-masing. Febri.
Rizal di Bandung, Jawa Barat, kita akan menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Di sana sudah ada Gali Saputra yang nampaknya ini sudah berada di kebun binatang Semarang Zoo. Gali, bagaimana suasana di Semarang Zoo pada libur panjang akhir pekan kali ini? Baik, selamat siang Febrian dan pemirsa. Adanya libur panjang di akhir pekan ini ternyata telah menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengunjungi tempat wisata, dan salah satu tempat wisata yang banyak jadi incaran pengunjung di Semarang adalah Semarang Zoo atau kebun binatang yang terletak di daerah Mangkang. Dan berdasarkan informasi dari pihak pengelola kebun binatang, mulai dari tadi pagi hingga siang ini atau sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi, jumlah pengunjung yang datang sudah mencapai angka 3.000. Mayoritas dari pengunjung adalah anak-anak hingga dewasa atau keluarga, yang mana saat ini tampak banyak sekali yang berjalan menuju kandang satwa, kemudian bermain di berbagai wahana, termasuk berinteraksi dengan satwa dengan cara memberi makan. Dan dari pihak pengelola sendiri memprediksi jumlah pengunjung ini akan terus bertambah hingga sore hari nanti, karena pada saat ini jam operasionalnya pun diperpanjang, yang mana biasanya dimulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, kini berakhir pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan sebagian besar pengunjung ini tidak hanya datang dari kota Semarang, akan tapi juga beberapa daerah lainnya seperti Demak, Kudus, Kendal, kemudian Kabupaten Semarang, dan daerah di sekitarnya seperti Salatiga dan lain-lain. Febrian. Ada cukup banyak pengunjung datang dari berbagai kota, dan kalau kita melihat dari sekian banyak lokasi wisata yang ada di Semarang, kenapa masih banyak juga nih masyarakat yang menuju ke kebun binatang dan juga menjadikan kebun binatang sebagai destinasi favorit, Gali? Baik Febrian, kami tadi juga sempat berbincang dengan beberapa pengunjung bahwa rupanya kedatangan mereka kali ini tidak hanya ingin melihat satwa, akan tapi juga ingin memberikan edukasi sejak dini untuk anak-anak agar mengetahui bagaimana cara melindungi satwa, kemudian bagaimana habitatnya, termasuk bagaimana cara mereka bertahan hidup di alam liar. Dan dari pihak pengelola kebun binatang Semarang Zoo sendiri mengatakan bahwa hingga saat ini ada kurang lebih 80 spesies dengan total satwa mencapai 283, yang mana terdiri dari hewan seperti harimau, gajah, kemudian macan, dan ada juga singa Afrika yang ada di kebun binatang ini. Dan berdasarkan informasi yang kami terima juga, beberapa waktu lalu kebun binatang ini sempat tutup karena adanya pandemi COVID-19. Akan tapi momentum itu dimanfaatkan mereka untuk menambah wahana atraksi, yakni salah satunya adalah Animal Show. Dengan adanya wahana ini, masyarakat tidak hanya dapat melihat binatang, akan tapi juga bisa berinteraksi dengan binatang yang biasanya mereka hanya bisa melihat di dalam kandang. Dan total jumlah pengunjung yang diprediksi akan datang pada hari ini mencapai angka 5.000 atau 5 kali lipat jika dibandingkan dengan hari biasa yang hanya mencapai angka 1.000. Memang angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah pengunjung yang datang pada saat Lebaran kemarin yang jumlahnya mencapai lebih dari angka 10.000. Dan saat ini pihak pengelola juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Selain itu, dari informasi yang kami terima dari Dr. Niko yang merupakan dokter di Kebun Binatang Semarang Zoo, saat ini pihak Kebun Binatang juga tengah melakukan langkah antisipasi terkait adanya penyakit mulut dan kuku yang menimpa hewan ternak atau sapi. Beberapa hal yang mereka lakukan adalah dengan cara memberi multivitamin, kemudian melakukan pemeriksaan setiap pagi, termasuk melakukan screening pada daging yang akan diberikan kepada hewan karnivora. Febrian. Baik, terima kasih Gali Saputra melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Androbeda Arizal langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali teman-teman.